Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini hari Selasa 2 Agustus 2022. Marilah kita memuji Tuhan sejenak, kita bernyanyi. Yesus hapus aku unang pasombu au dihapujungan dinaso magdongan otok tondong aku di pagdalan aku Yesus hapus aku unang au pasombu otok tondong aku di pagdalan aku Yesus hapus aku unang au pasombu. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk hari ini, hari Selasa 2 Agustus 2022, tertulis dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa menghadapi persoalan tidak dapat kita selesaikan, ketika kita kena hukum dan lain sebagainya, ada sesuatu perasaan yang muncul dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang yang paling menderita atau orang yang sedang terbuang. Orang yang sedang terbuang atau diasingkan atau tidak dipedulikan sama sekali oleh siapapun, maka akan terjadi penyakit dalam dirinya. Tentu penyakit ada dua jenis yang umum, yakni penyakit secara jasmani dan penyakit secara psikis. Penyakit jasmani tentu kita tahu sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, sakit kaki, dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya sakit psikis itu adalah ketika seseorang terganggu jiwanya, terganggu pikirannya, ada luka yang terdapat dalam hatinya, ada luka di dalam perasaannya, oleh karena ejekan, hinaan, tindakan-tindakan yang merendahkan, dan lain sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh Yeremia ketika mereka terbuang ke pembuangan Babel. Mereka dianiaya, dia ditampar oleh nabi-nabi palsu, dia dihujat dan lain sebagainya. Dia menderita dengan keadaan itu. Saudara-saudara, tentu Tuhan melihat apa yang dialami oleh Yeremia. Dan itulah yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia yang pada saat itu berada dalam pembuangan mengatakan, aku akan mendatangkan kesembuhan kepadamu, yakni mengobati luka-lukamu. Luka-luka di sini adalah luka hati, luka perasaan. Luka ini tidak akan bisa disembuhkan oleh manusia. Tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat, tetapi hanya bisa disembuhkan oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menyembuhkan perasaan kita yang terluka ini, yang dapat menghibur hidup kita yang larut dalam kesedihan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita semua menghadapi persoalan. Kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup kita.
Kita merasakan sepertinya kita sendiri dan lain sebagainya. Tapi ingat, orang mengkomentari kita. Hadir sesama bagi kita bukan membangun. Tetapi seringkali mereka mengkomentari, menjatuhkan kita. Sebagaimana yang pernah saya khotbahkan, manusia itu berencana, Tuhan yang menentukannya, orang lain mengomentarinya. Kerap kali datang komentar dari orang lain, kadang membangun dan kadang menjatuhkan. Tetapi saudara-saudara, itu hal yang biasa. Dan itu juga yang sering membuat kita, hati kita merasa terluka. Hati kita ini, hidup kita ini merasa teraniaya. Hidup kita sepertinya berada di dalam pembuangan, keterasingan. Namun Tuhan melihat, Tuhan akan datang menyembuhkan kita. Menyembuhkan luka-luka perasaan batin kita ini, sehingga ada damai sejahtera, ketenangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika ada di antara kita sekarang sedang menghadapi rasa sakit, sakit jasmani dan sakit rohani atau psikis, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Tuhan akan menggendongmu. Tuhan akan memberikan penghiburan kepadamu. Hanya dengan firman Tuhan saja hatimu tenang. Hanya dengan firman Tuhan saja hidupmu beroleh penghiburan. Firman Tuhan itu menyembuhkan dan menyembuhkan setiap perjalanan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Engkau datang melawat kami, menyembuhkan luka-luka batin, perasaan, pikiran kami yang kadang harus kami hadapi seperti terasing di tengah-tengah dunia ini. Tuhan datang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertanya dalam ibadah renungan hari ini. Kami mengucapkan Shalom. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap